Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Santet Mematikan. Jadi, untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Bermula pada kematian seorang pemuda pemabuk yang kerap kali meresahkan warga. Kedua orang tuanya adalah petani yang hidup dalam kesederhanaan di desa tersebut. Pemuda itu bernama Ali. Dia meninggal pada saat mengendarai sepeda motor pulang dari tempat nongkrong mabuk-mabuknya bersama teman-temannya. Menurut saksi mata yang menyaksikan kecelakaan itu, Ali membawa motor dengan sangat kencang hingga entah apa penyebabnya tiba-tiba motornya oleng lalu menabrak pagar pembatas masjid dengan sangat keras sehingga tubuh Ali terlempar dan tertusuk pagar besi yang patah. Ali dinyatakan meninggal tanpa sempat diberikan pertolongan. Darah berserakan di tanah sekitar pagar itu, ususnya pun sampai keluar. Sangat mengerikan sekali. Karena Ali dikenal sebagai pemuda pemabuk dan suka berzina, akhirnya orang-orang di desa tak mau membantu memandikan Ali ataupun menolong proses pemakamannya. Bahkan tukang gali kubur pun tak ada yang mau membantu penggalian tanah untuk makam Ali. Bahkan mayat Ali sempat 24 jam berada di rumah orang tuanya dalam keadaan masih berdarah-darah. Tak satu pun orang-orang yang mau memandikan dan memakamkannya. Meski ibu dan ayahnya sudah merengek-rengek dan memohon pada orang-orang. Anak ibu itu pemabuk, penzina, tak pantaslah dia diperlakukan secara layak. Saya tahu mau jika tangan saya kotor oleh dosa-dosa anak ibu itu, ujar salah seorang laki-laki berusia 35 tahun yang dikenal sebagai guru ngaji di desa tersebut. Hampir semua orang yang didatangi oleh orang tua Ali mengatakan hal yang sama, mengungkit dan menghakimi dosa-dosa di masa hidup Ali. Sampai pada malam hari kedua, setelah 24 jam, ada seorang pemuda yang merupakan salah satu teman Ali datang bersama rombongan orang-orang berkopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap mereka bersamaan. Waalaikumsalam, jawab kedua orang tua Ali. Siapa mereka ini, nak? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Pak, beliau ini datang dari desa yang lumayan jauh dari sini. Saya tahu orang-orang di kampung kita sangat fanatik dengan agama, dan tak mungkin satupun di antara mereka yang mau memandikan dan mengafani atau memakamkan juga mengajikan di makamnya Ali. Makanya saya berinisiatif untuk meminta bantuan beliau-beliau ini. Ibu pun menjawab, benarkah? Alhamdulillah. Singkatnya, malam itu juga jenazah Ali dimandikan. Ususnya yang keluar berlahan dimasukkan kembali dengan sangat hati-hati. Di sekitaran perutnya yang membiru, bahkan darahnya yang sudah mengiring dan sangat susah untuk dibersihkan, apalagi daging kulit sudah tak bisa berlalu dijekan. Bingung kalau dijelaskan. Selepas dikafani, beberapa orang yang lebih muda menggali makam untuk memakamkan jenazah Ali yang tepat di pekarangan rumahnya. Sementara yang lain yang membacakan Yasin. Setelah menggali makam selesai, barulah jenazah Ali dimakamkan di malam hari itu. Tenda juga didirikan untuk mengajikan makam Ali selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Keesokan harinya, orang-orang yang lewat di depan rumah Ali sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang asing yang mau memakamkan seorang pendosa seperti Ali. Tentu saja berita itu dengan cepat tersebar. Beberapa orang datang untuk melihat orang-orang mengaji di atas makam almarhum Ali. Tidak takut dosanya menular, ujar salah seorang yang datang. Ah, palingan cuma uang, kalau pahalanya nggak bakal dapat itu. Beberapa pertanyaan aneh dan sangat di luar akal pikiran sering dilontarkan orang-orang dengan sengaja datang ke sekitaran rumah orang tua Ali. Assalamualaikum, ujar lelaki yang berprofesi sebagai guru ngaji di desa tersebut. Waalaikumsalam, jawab lelaki setengah baya yang berusia 50 tahun
yang membantu pemakaman almarhum Ali sambil tersenyum. "Datang dari mana, Pak?" tanya si lelaki berusia 35 tahun. "Dari desa." "Siapa yang memanggil kemari, Pak?" "Kemarin saya juga diminta tolong sama orang tua almarhum. Tapi almarhum itu tukang pemabuk, perzina, banyak dosa. Makanya kita di sini nggak ada yang mau bantu mereka." Lelaki setengah baya itu tersenyum. Semua orang punya dosa dan masing-masing. Kecil besarnya dosa tersebut cuma dia dan Tuhan yang tahu. Kita tak patut menghadapi dosa orang. "Memang bapak-bapak ini dibayar berapa?" tanya Pak Ustadz itu. "Rugi, Pak, pahalanya nggak dapat, masa kitanya rugi tenaga. Dan bagi tiap-tiap umat pada kiblatnya sendiri yang ia hadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan," kata orang yang dari kampung sebelah. "Pahala atas perbuatan baik yang kita lakukan hanya Tuhanlah yang tahu, bukan kamu, bukan juga saya." "Hahaha, Bapak menceramai saya masalah itu. Saya juga tahu, Pak. Gini-gini saya juga sudah khatam belajar tentang semua itu," ujar Pak Udin. Saya pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, selepas 3 hari, rombongan Pak Mul dan anak-anak didiknya pun pulang ke desa mereka. Sebelum pulang, Pak Mul menyerahkan sebuah amplop putih yang cukup tebal pada orang tua Ali. "Apa ini, Kiai?" tanya Ibu Ali. "Bukan apa-apa, Ibu. Hanya sedikit rezeki yang dikirim Allah melalui saya untuk Bapak dan Ibu. Terimalah." "Masya Allah, mulia sekali hati Pak Kiai. Sudah membantu memandikan, mengafani dan mengajikan anak kami, malah sekarang memberikan amplop berisi uang itu pada kami. Terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih banyak." Pak Mul tersenyum. Lalu setelah berpamitan, ia dan rombongannya pun pergi dengan iringi oleh tetesan air mata dari kedua orang tua Ali. Malam itu, Pak Mul dan istrinya sedang sholat bersama 5 orang anak dan menantu mereka. Tiba setelah selesai sholat, Bang Aris datang dengan terpongo-pongo, dengan masih memakai kopiah serta sarung yang hampir merosot. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya dengan napas yang ngos-ngosan. "Waalaikumsalam. Ada apa, Aris?" tanya Pak Mul. Anu Pak, itu ada Bu Zarah datang mencari Bapak. Beliau nangis-nangis di luar, Pak. Disuruh masuk atau tidak mau." Pak Mul menatap satu persatu anggota keluarganya. Saat istri beliau menangguk, barulah Pak Mul keluar diikuti oleh anak laki-lakinya. "Assalamualaikum, Imam." "Waalaikumsalam. Ada apa, Ibu Zah?" Ternyata Pak Mul. Anak saya bertingkah sangat aneh, Imam. Sore tadi dia kejang-kejang di dapur. Pada saat ambil wudhu untuk sholat asar, badannya dari pinggir sampai ke atas menghitam kebiru-biruan, Imam. Dia juga meracau tidak jelas. Bahkan saat ayahnya mau mengambil pisau di tangannya, dia menebas tangan ayahnya, Imam. Saya takut sekali," isa Ibu Zarah. "Kabir panggil Kamal, kita berangkat ke rumah Ibu Zarah sekarang juga," ujar Pak Mul. Kabir selaku anak nomor 4 segera bergegas memanggil adiknya yang masih berada di dalam rumah. Setelah kedua anaknya sudah siap, Pak Mul memberikan pesan untuk istri dan anaknya serta menantunya yang tinggal di rumah itu. "Jangan buka pintu saat aku tidak ada di rumah. Apapun itu jangan pernah keluar dari rumah. Kuat-kuatlah berzikir," ucap Pak Mul yang seolah sudah merasa bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik mengincar keluarganya. Sesampainya di rumah Ibu Zarah, rumah itu sudah dalam keadaan gelap dan gulita. Tak ada pencahayaan sedikit pun. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara ruangan dan teriakan yang sangat nyaring. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Mul seraya berjalan masuk ke dalam dan meninggalkan anak bungsunya bersama Ibu Zarah di luar. Ia dan Kabir masuk ke dalam ruangan yang ada di rumah itu secara terpisah. Dan saat berada di dalam satu ruangan, Kabir bertemu dengan anak Ibu Zarah. Perempuan itu sekilas terlihat baik-baik saja. Ia membuka pakaiannya satu persatu di hadapan Kabir sambil berdesah. "Aku tak siapa kau keluar dariku, tubuh perempuan itu," ujar Pak Kabir. Suara tawanya begitu menyeramkan. "Kalau aku tak mau keluar, kau bisa apa?" tantang jin yang berada di dalam tubuh perempuan tersebut. Tubuh Kabir tiba terpental menabrak dinding rumah. Tasbih di tangannya juga putus dan berserakan.
Allahu Akbar, ucap Khabir berbata-bata. Darah mulai merembes keluar dari mulutnya. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Pak Mul datang ketika sebuah patahan kayu hendak menusuk tubuh Khabir, dan untungnya berhasil dihalangi oleh Pak Mul. Perempuan itu tertawa berbahak-bahak dan tersenyum pada seutas tali yang menggantung di ruang tersebut. Tubuh perempuan itu terjatuh ke lantai dan mengenjang untuk beberapa saat. Namun sepertinya meski kesakitan, jin yang merasuki tubuhnya enggan untuk keluar, sehingga Pak Mul harus berulang-ulang kali memaksa jin tersebut untuk keluar. Hingga akhirnya dengan dibantu oleh Kamal dan Khabir, mereka bisa memaksa keluar jin itu dari dalam tubuh si perempuan. Seiring dengan keluarnya jin tersebut dari tubuhnya, keluar beberapa ekor lintah hitam kecil dari dalam tubuhnya bersama muntahan. La ilaha illallah, astaghfirullah, ucap Buzara tanpa sadar sembari menutup mulutnya. Apa ini tandanya? Ada yang menyantet anakku, Imam, tanya Buzara, tak bisa menahan tangis lagi. Pak Mul menghela nafas panjang. Ia tak tahu harus menjelaskannya dari mana. Boleh saya minta air putih 1 teko? Buzara mengangguk lalu mengegas berlari ke dapur untuk mengambil air yang diminta Pak Mul. Setelah air itu diberikan, Pak Mul langsung membacakan doa-doa dan meniupkannya pada air tersebut. Kamal disiram air ini di sekeliling rumah. Bila ada benda yang aneh, ambillah dan bawa kemari, kata Pak Mul seraya menyerahkan teko berisi air pada Kamal. Kamal pun tak banyak tanya, langsung meminta tugasnya menyiram sekeliling rumah mulai dari sisi sebelah kanan rumah. Saat sampai di bagian jendela salah satu ruangan, Kamal menemukan seplastik bungkus bunga 7 rupa dan beberapa helai rambut yang terlilit pada sebuah boneka yang menyerupai manusia, yang bagian tangan dan kakinya tersebut dari jarum yang sangat panjang. Sebelum mengambil benda itu, Kamal terlebih dahulu berdoa, lalu melanjutkan tugasnya hingga ia tiba di titik awal penyiraman tadi. Setelah meletakkan teko di luar rumah, Kamal masuk ke dalam dan menyerahkan benda yang ia temukan kepada Pak Mul. Raut wajah Pak Mul seketika berubah saat menerima benda itu. Ada apa dengan benda itu, Imam? Tanya Bu Zahra. Sepertinya ada yang berniat tidak baik pada keluarga ibu, kata Pak Mul. Apakah itu sejenis santet, Imam? Lebih dari itu, si pengirim menginginkan keluarga kalian hancur-hancuran. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus pindah rumah atau bagaimana? Pindah rumah pun rasanya kurang tepat, karena benda ini mengikuti kalian, bukan rumahnya. Ya Allah, bagaimana ini, Isa Ibu Zara? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, asal jangan lepaskan solat 5 waktu dan berzikir. Lalu anak kami bagaimana, Imam? Pak Mul menghela nafas berat lalu tersenyum. Mereka belum sepenuhnya lepas, jadi jangan biarkan anak ibu membuka celah lagi untuk jin itu masuk. Astagfirullah. Setelah melewati malam yang lumayan menegangkan itu, akhirnya Pak Mul dan kedua anaknya pulang. Di jalan menuju rumah, Khabir terlihat sangat berbeda. Ia menjadi pendiam, bahkan diajak bicara pun tidak mau. Sampainya di rumah, ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. 3 hari kemudian, Pak Mul kembali dipanggil oleh Bu Zara untuk ke rumahnya karena anak perempuannya kembali tak terkontrol. Ia membuat sisi isi rumah berantakan, bahkan sampai memecahkan kaca-kaca di rumahnya. Anehnya, saat Khabir kembali diajak, ia menolak dengan wajah yang sangat dingin. Aku sedang tidak enak badan, ujar saat itu. Jadilah yang berangkat ke rumah Bu Zara hanya Pak Mul yang ditemani anak bungsunya, yaitu Kamal. Pak Mul berlari di dalam rumah dengan langkah terpongoh-pongoh, diikuti Kamal yang berada di belakangnya. Di dalam nampaknya anak perempuan Bu Zara sedang mencekik ayahnya sendiri sambil tertawa menyeramkan. Atas izinan Allah, kuperintahkan kau keluar dari tubuh wanita itu, wahai jin laknatullah. Kau tak bisa mengisirku karena majikanku lebih kuat darimu. Pak Mul membacakan beberapa ayat suci Al-Quran hingga anak Bu Zara berteriak mengerang kesakitan. Saat wanita itu roboh, Pak Mul menuntutnya membacakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah berapa kali hingga wanita itu kembali muntah dan mengeluarkan beberapa ekor lintah hitam yang menggeliat dan mengumpal
di rumah tersebut. Kamal berikan dia air. Setelah diberikan minum air putih, wanita tersebut berangsur-angsur pulih, namun keadaan tubuhnya masih sangatlah lemah. "Ada apa ini?" ujar seseorang laki-laki yang menerobos masuk ke dalam rumahnya Ibu Zara. "Kenapa calon istriku?" ujarnya menatap pada Kamal dan Pak Mul dengan menatap curiga. Sudah, jangan memperkeruh keadaan Sin. Imam dan anaknya ini aku yang undang untuk mengobati anakku. Mengobati? Memangnya dia sakit apa? Kalaupun benar sakitnya harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, bukan sama orang-orang ini. Kamu tidak tahu dan tidak akan mengerti kalaupun kau jelaskan. Lebih baik kau dan diam dan pulang sekarang, ujar Bu Zara. "Cih, saya ini calon menantu ibu. Saya tahu apa yang calon istriku butuhkan sekarang," ujar lelaki itu. Dan lelaki itu tak segan-segan mendorong tubuh Pak Mul untuk mundur. Kamal yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tentu saja emosi, namun ia dicegat oleh Pak Mul. "Ya sudah Bu, kalau begitu kami berdua permisi. Assalamualaikum," ucap Pak Mul seraya menarik tangan Kamal yang sudah menggepal. Lama-lama Kamal dan Pak Mul mendengar percakapan lelaki itu dan Bu Zara yang mengatakan yang tidak baik. Hampir saja Kamal berbalik untuk menonjok wajah lelaki itu, namun Pak Mul terus saja menangani sampai keluar rumah. Biarkan saja dia berkata seperti itu," kata Pak Mul dengan ikhlas. Setelah beberapa hari setelah itu, kabar duka datang dari suaminya Bu Zara yang meninggal secara mendadak. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Mul. Setelah mereka datang ke acara pemakaman suami Bu Zara, Pak Mul kembali bertemu laki-laki yang beberapa hari lalu datang ke rumah Bu Zara. Wajahnya tampak dingin dan risih ketika melihat Pak Mul datang ke pemakaman. Semenjak pemakaman, Pak Mul merasa seperti ditatan terus-menerus oleh si laki-laki itu. Hingga pada saat pemakaman selesai, Pak Mul berjalan pulang, namun langkahnya dihadang oleh si laki-laki. "Jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Bapak uruslah urusan bapak sendiri," ujarnya seraya berlalu untuk pergi. Pak Mul hanya bisa menghela nafas panjang, lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang. Malam harinya, Pak Mul sedang mengajar anak-anak didiknya di ruangan yang biasa memang digunakan untuk belajar. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari luar. Menantunya Pak Mul saat didatangi ternyata Kabir sudah bergeletak bersimbah darah di lantai. "Kabir, astagfirullah," ucap Pak Mul bergetar. Tangannya segera meraih tubuh Kabir dan pengakuannya, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Mul saat tahu denyut nadi Kabir sudah tidak ada lagi. Raut wajah sedih sangat nampak di wajah beliau. Orang-orang yang berada di ruangan tersebut diliputi perasaan sedih dan kaget. Tak menyangka jika Kabir yang dikenal sangat soleh itu melakukan hal yang di luar dugaan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mulai sedikit lebih tenang, kakaknya Kabir mulai membacakan Yasin dan sekeliling jenazah. Malam hening, tak ada siapapun yang datang selain orang tua para anak didiknya, ya Pak Mul. Begitu juga keesokan harinya, saat pemakaman Kabir hanya dihadiri oleh keluarga Pak Mul dan beberapa orang saja. Orang sepertinya enggan untuk ikut ke acara pemakaman. Entah kenapa, terdengar suara benda yang jatuh dari dekat jendela kamar. Ia masih membaca buku, segera menoleh ke arah suara. Tapi karena mengira itu suara hanyalah ulahan dari kucing yang mengejar tikus, ia pun kembali fokus pada buku di tangannya. Namun lagi-lagi suara itu terdengar, suara mirip seperti lenguhan seorang di luar sana. Kamal yang mulai penasaran dengan asal suara aneh tersebut langsung beranjak dari tempat tidurnya. Berlahan-lahan ia membuka jendela. Begitu jendela terbuka, angin dingin terhembus masuk ke dalam kamarnya, disertai bau-bau aneh seperti kembang. Saat Kamal akan menutup jendela, tiba-tiba matanya tertujur pada sosok putih berdiri tegak menatap ke arahnya. Merasa ada yang tak beres, Kamal cepat-cepat menutup jendela, lalu pergi ke kamar mandi untuk berwuduk. Setelah selesai solat malam, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun anehnya, saat ia tengah mengaji, dari atas atap rumahnya terdengar suara timpukan batu-batu kecil yang terus saja dilemparkan tanpa henti ke atas atapnya, menimbulkan suara gembira aneh yang membuat bulu kuduk berdiri.
Saat Kamal menutup Al-Qurannya, tiba saja dari sampingnya muncul seseorang perempuan berwajah rusak dengan wajah menyeringai. Astagfirullahaladzim, ucap Kamal terhentak. Nafasnya naik turun, entah karena takut atau juga terkejut. Astagfirullahaladzim, apa yang baru saja aku lihat, gumangnya. Suara ketukan pintu kamar. Sebentar, ujar Kamal seraya berdiri. Suara ketukan semakin riuh. Mata Kamal melotot melihat sosok di hadapannya, sosok Kabir dengan wajah pucat pasi. Tolong aku, suaranya lirih terdengar. Tidak, kau adalah jin, kau bukan Kabir. Aku saudaramu, tolong aku. Bukan, kau bukan Kabir. Kau jin yang menyerupai, aku tidak akan tertipu. Tiba-tiba sosok yang menyerupai Kabir itu tertawa. Wajahnya buruk terlihat begitu sangat menyeramkan. Ia mendekati Kamal. Kamal berjalan mundur, namun tubuhnya sudah bertahan oleh dinding, sehingga membuat sosok itu mendekat wajahnya pada Kamal. Wajahnya menyeringai dengan darah merah kentar keluar dari mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamal membacakan doa. Angin kencang yang entah datang dari mana terhembus dari sisi dari ruangan Kamal, dan makhluk itu pun menghilang dari pandangannya. Barulah Kamal bisa menghela nafas lega, dan ia pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil air putih, sekedar menyegarkan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Di dapur, saat ia menuangkan air putih dalam gelas, tahu-tahu Pak Mul dengan wajah tanpa ekspresi sudah berdiri di dekatnya sambil memegang pisau. Astagfirullahaladzim, Abah mengagetkan aku, ucap Kamal sembari mengelus dadanya. Potong leherku, Kamal, ucap Pak Mul mengarahkan pisau pada Kamal, dan seketika membuat Kamal yang sedang minum itu terdesak. Abah, ini apa-apaan? Lebih baik Abah beristirahat di kamar. Tampaknya Abah sangat lelah, kata Kamal sebasi mungkin bersikap tenang, meski dalam hatinya masih tampak kaget dengan perkataan Pak Mul. Aku ingin kau mati, Kamal. Abah, jangan bicara seperti itu. Hidup dan mati hanya Tuhan yang menentukan. Ayo Kamal, antar ke kamar, ujar Kamal seraya menggandeng ayahnya dan bermaksud membawanya ke dalam kamar. Namun begitu berbalik, tangannya menyentuh punggung sang ayah, terasa ada sesuatu yang bergerak-gerak. Tidak hanya itu, tangannya juga merasa basah. Juga mulai tercium bau busuk pada tubuh Pak Mul. Saat Kamal menarik tangannya, ia terperanjat kaget melihat darah bercampur dengan busuk dan belatung yang menempel di tangannya, yang langsung membuat mual perut Kamal. Hahaha, kau tertipu, Kamal, ujar sosok Pak Mul yang berlahan-lahan berubah membusuk. Astagfirullah. Kamal pun membaca doa sambil menutup mata, meyakinkan diri bahwa semua yang ia alami sedari tadi hanyalah delusi. Kau lebih lemah daripada aku. Aku tak boleh memperdaya olehmu, gumang Kamal. Kamal, ada apa nak? Tanya seseorang. Saat Kamal membuka matanya, ia melihat ibunya dengan berdiri di depannya dengan wajah menyeringai yang menakutkan. Dan tiba-tiba suara aneh muncul. Kamal menutup matanya lagi. Pening seketika ia rasakan. Kamal terus mengucapkan zikir, namun ketika ia membuka matanya kembali, tubuhnya ambruk seketika. Kamal tak sadarkan diri sampai berhari-hari lamanya. Cobaan apa lagi ini, ya Allah? Tak henti-hentinya engkau berikan ujian begitu berat kepada hambamu ini, ya Allah. Isya, istrinya Pak Mul. Matanya sembam, wajahnya tampak lelah sekali. Allah pasti mempunyai maksud yang baik di balik semua ujian yang telah Dia berikan ini untuk kita. Makanya kita harus kuat dan sabar menghadapi semua ini, ucap Pak Mul. Malam harinya, berlahan-lahan Kamal mulai siuman, membuat orang tuanya bahagia. Alhamdulillahnya, akhirnya kamu sudah bangun nak, ucap ibunya seraya mencium tangan Kamal. Syukurlah kamu. Assalamualaikum, ucap seorang pemuda. Waalaikumsalam. Samsi, ada apa nak? Pemuda itu masuk dan berisikkan sesuatu pada Pak Mul. Saat setelah itu, raut wajah Pak Mul berubah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumangnya. Kamal dan ibunya saling pandang tak mengerti dengan apa yang terjadi. Abah izin pergi sebentar, ujar Pak Mul pada istrinya. Mau kemana? Emangnya ada apa? Anak dan calon menantu Ibu Sarah meninggal kecelakaan. Katanya sebelum meninggal laki-laki itu menyebut namaku. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi, makanya aku akan meluruskan semuanya. Ya sudah, kalau begitu pergilah dan hati-hati.
Lalu Pak Mul dan pemuda tadi berjalan keluar. Semoga tidak terjadi kesalahpaham lagi ya Pak Mal, ucap ibunya sembari menghela nafas. Amin, semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Ma. Orang-orang sudah ramai berkumpul di rumah ya Bu Zara. Pak Mul menghentikan langkahnya tepat di depan pintu rumah. Matanya tertuju pada dua jenazah yang berbaring di tengah rumah. Di dekatnya terlihat Bu Zara yang tengah menangis-nangis berdua. Seorang mendekati Bu Zara dan membisikkan sesuatu. Lalu Bu Zara menatap ke arah Pak Mul dan berdiri. Dengan bibir gemeteran, ia mengucapkan permintaan maaf pada Pak Mul di hadapan semua orang yang berada di sana. Maafkan saya Imam, maafkan anak dan calon menantu saya. Maafkan jika Tarsim sudah berkata yang bukan-bukan tentang Imam pada orang-orang di kampung ini. Saya mengakui saya salah karena membiarkan Tarsim menghasut orang-orang untuk membenci Imam. Saya meminta maaf Imam. Isak Bu Zara. Pak pun menarik nafas sangat panjang. Ia tak menyangka jika penyebab orang-orang tak mau hadir ke pemakaman Kabir adalah karena ulah dari calon menantunya Ibu Zara. Insya Allah saya sudah memaafkannya semua. Saya ikhlas dan ridho dengan apa yang pernah terjadi pada saya. Saya disebabkan oleh calon menantu ibu ataupun bukan calon menantu ibu itu. Semoga semuanya akan menjadi lebih baik, dan semoga anak serta calon menantu ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga arwah mereka tenang di tempat di dalam surganya yang terindah, ucap Pak Mul dengan ikhlas. Terima kasih Imam, ucap Ibu Zara seraya memeluk kaki Pak Mul. Sudah Bu, saya sudah memaafkan semua kesalahan apapun yang pernah mereka perbuat pada saya. Setelah itu, barulah orang-orang yang berada di rumah itu meminta maaf satu persatu kepada Pak Mul. Dan anehnya, barulah mata mayat bisa ditutup ketika sudah dimaafkan oleh Pak Mul. Setelah hari itu, keadaan kembali membaik. Tak ada lagi keaneh-anehan yang terjadi di sekitar mereka. Seminggu sekali Kamal menziarah ke makam Kabir, saudaranya yang meninggal. Dalam usia muda itu, bahkan sampai saat ini Pak Mul serta keluarganya tak tahu pasti apa yang membuat Kabir melakukan bunuh diri. Apakah mungkin sesuatu yang pernah menimpa Kamal dan menyebabnya kematian Kabir? Allahu alam. Terima kasih kepada sahabat kisah-kisah misteri yang telah mendengar cerita Santet Mematikan. Terima kasih jika ada kami salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalam.